Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man nahaja bimanhajihi ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, terlebih rahmat-Nya. Rahmat itu berarti kita disayangi. Sayang itu apa? Berarti kalau Allah sudah menyayangi hambanya, maka Allah akan arahkan dirinya untuk semakin dekat kepada Allah. Itu sayang namanya. Maka terkadang sayang itu berupa musibah. Sayang kadang-kadang berupa musibah, agar kita ingat kepada Allah. Maka seluruh takdir Allah yang ujungnya kepada makin dekatnya kita kepada Allah, itulah namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk rahmat adalah kita diberi kesempatan berbuat baik. Besok sudah mulai, kok besok, lusa ya, Rabu sudah mulai puasa. Itu bentuk sayangnya Allah, Mbak. Allah sayang sama kita sehingga diberikan kesempatan untuk ngapus dosa. Nah, namun ada sebagian orang yang ketika diberi kesempatan itu disia-siakan. Ya, itu kan kalau beginilah Bapak Ibu. Jenengan misalkan seorang ayah memberikan putra jenengan sebuah kesempatan. Nih tak nai modal, nih ilmunya, nih caranya. Semua diberikan. Terus disia-siakan semua itu. Modal diambur-ambur, habis begitu. Nggak mau diatur sama orang tuanya. Kira-kira sebagai ayah gimana rasanya? Jengkel nggak nih? Kecewa berat. Mesti nai modal, nai arahan, petunjuk, tinggal relasi sudah diberikan. Ada relasi, semua tinggal jalan aja, tinggal klik, ngebut. Oh enggak, malah tuku modal gitu, tuku napa? Toge, menunggu lah. Wah remuk. Iku, nah ini Allah juga begitu kadang-kadang. Ini orang dosanya banyak. Allah ingin merubah nasibnya. Allah ingin membimbing hidupnya sebenarnya. Dengan diberi kesempatan bisa menikmati Ramadan. Kok nggak digunakan baik-baik? Ya sudahlah. Berarti pilihan dia begitu tuh. Yang salah diri sendiri. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita di pertemuan sebelumnya dalam kajian kitab Madarijus Salikin membahas pembahasan tentang maratibul ubudiyah, tentang urutan atau tingkatan ibadah. Ya. Bahwa hidup tubuh kita, diri kita itu kan terbagi tiga. Satu hati, dua lisan, tiga anggota badan. Jadi secara ibadah, secara ubudiyah, kita itu diri kita dibagi tiga. Secara ubudiyah, satu hati, dua lisan, tiga anggota badan. Nah, masing-masing ini punya hukum. Jadi hati punya wajib, sebutkan 5 hukum, 5 taklif, 5 hukum. Satu wajib, terus sunnah, mubah, tengah, makruh, haram. Urut ya, yang tinggi terus ini. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Begitu kan ya? Ya. Nah, hati ada yang wajib, ada amalan hati yang wajib. Ada amalan hati yang sunnah, ada amalan hati yang mubah, ada amalan hati yang makruh, ada amalan hati haram. Begitu pula ada ucapan lisan yang wajib,
Ada ucapan lisan yang sunnah, ada ucapan lisan yang mubah, makruh dan haram. Ada anggota badan yang wajib sampai yang haram. Semua ada masing-masing. Lah kita bahas selanjutnya, fal wajibul lil qalbi. Adapun yang wajib bagi hati itu muttafaq alaihi wujubihi mukhtalafun fihi. Ada yang itu kesepakatan ulama, ini amalan hati yang wajib, tapi ada juga yang itu masih khilafiyah. Sebagian bilang itu wajib, sebagian mengatakan itu tidak wajib. Yang kita bahas nanti. Wa hadhil qadru zaidun al ikhlas. Nah, kemudian kita lihat, dan ini adalah kadar tambahan. Jadi yang disepakati ya, disepakati. Adapun yang fal muttafaq ala wujubihi, amalan yang wajib bagi hati yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, satu ikhlas, itu wajib. Berarti wajib itu apa? Diamalkan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berarti kalau ikhlas itu wajib, kalau lawan ikhlas itu haram. Kan begitu, otomatis gitu ya. Ikhlas itu wajib, kalau nggak ikhlas haram, dosa. Maka yang termasuk wajib bagi hati apa? Ikhlas. Maka riya itu dosa, pamer itu dosa, itu haram. Terus tawakal itu wajib, wajib bagi hati, berserah diri kepada Allah. Maka tidak tawakal atau bertawakal kepada selain Allah itu jadi haram. Ya, jadi lebih yakin menyandarkan diri kepada selain Allah, wah itu bisa jadi haram. Makanya menggunakan akik boleh enggak? Boleh. 1 boleh? Boleh. 3? 10? Boleh. Eutesi. Okay. Boleh, enggak ada masalah. Kaki juga akik boleh? Boleh, enggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu ketika kita pakai satu akik kecil aja, kecil. Tapi diyakini ini kalau saya pakai ini kuat nih, berarti dia menyandarkan kekuatan kepada benda kecil itu, tawakalnya kepada benda, disinilah menjadi haram. Nah, itu jadi amalan hati yang haram, ini tawakalnya kepada benda. Makanya seiring bertambahnya fasilitas hidup yang kita punya, terkadang tawakal kita semakin pudar. Betul ya, nyandarnya kepasrahan hati, keyakinan kepada Allahnya mulai berkurang, Mbak. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu yang esa. Allahus, Allah tempat bergantung, bersandar. Tapi seringkali ketergantungan kita kepada Allah akan tergeser seiring dengan banyaknya fasilitas yang kita miliki. Coba, ini bukan bahas fikih tentang asuransi, fikihnya ada emang, tapi saya bahas si akidah ya. Kalau panjenengan tidak punya asuransi, kira-kira doanya merempeng nggak itu? Ya Allah, jangan sakit ya Allah, mbok saya beri sehat, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badanku, begitu ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Wis pengin sehat terus bilang ya Allah, nek kula sehat, nek kula sakit, saya mau berobat kemana? Nah begitu. Karena orang miskin nggak boleh sakit, nah begitu Pak. Kan begitu ya, kan begitu teorinya, orang miskin dilarang sakit. Maka tolong ya Allah beri saya kesehatan, dinyandar ke Allah terus. Kenapa? Karena nggak ada sandaran lain. Lah resiko ketika punya asuransi gimana Pak? Loro yo porah, gampang klaim, orang bayar loh. Yang emang nggak ngomong sih, nggak ngomong, tapi di hati ngomong gitu nggak? Coba di hati kita ada rasa nyaman nggak dengan itu? Ketenangan nggak? Ah santai, di hati loh, ah santai, ada asuransi, sakit juga gampang dirawat, tak mikirlah, gitu kan?
Wah jebule BPJS nggak nanggung, dicabut BIP ya, PP, PBI, penerima bantuan beruh apal wis pakai ngono kuwi cabut. Pernah wis besok sakit ya ora ada BPJS. Lah pas lagi sakit mau klaim nggak bisa. Itu kekecewaan kita kepada manusia begitu pasti. Makanya Nabi Zakaria itu doanya gimana Pak dalam surah Al-Maryam itu? Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah kisah Zakaria nih. Allah itu menyuruh kita mengingat-ingat kisah Nabi Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria menyeru kepada Allah, memohon kepada Allah dengan permohonan yang lirih. Jadi doa itu bagusnya lirih, Pak. Dengan doa yang merintih gitu bahasanya. Doanya itu doa-doa yang gimana sih, Pak? Tahu lirih ya? Syahdu. Jadi nggak usah bengak-bengok, Allah ngerti. Ya Allah, tolong ya Allah. Nah, itu kan Allah jadi ngerentas juga nih mikirnya, kasihan juga nih orang. Tapi juga doanya bengak-bengok coba. Ya koyo nyeneni malah kan. Gitu. Kadang-kadang kita itu banyak hafal doa-doa bahasa Arab, gak paham maksudnya, sehingga kayaknya ngapalan tok itu. Contoh begini nih, contoh tak buat contoh. Doa yang kita sering pakai untuk Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allah kan iki pun njaluk apa priye sih maksudnya? Coba kalau gini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya Allah. Coba gimana? Beda enggak? Itu kan ada tekanan, minta, dia minta. Yang pertama gimana? Iki orang jaluk iki setoran apalan iki Bang. Ya begitu. Jadi beda, Allah ngerti mana yang dari hati dalam berdoa, mana yang tidak. Makanya Nabi Zakaria itu nidaan khafiyya. Kalau minta itu lembut, bahasa-bahasa lirih, merintih gitu kira-kira. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, Engkau kan tahu aku itu sudah tua, sudah beruban rambutku, istriku juga mandul ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun ya Allah, hamba tak pernah kecewa mohon kepadamu. Nah ini nih doa orang hebat nih. Hamba tak pernah kecewa mohon kepadamu. Hamba sudah minta bertahun-tahun, hamba nggak akan mundur karena hamba yakin Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang ya Allah. Dikasih juga kan langsung tuh, itu Zakaria, Pak. Kesabaran beliau dalam berdoa dan bersandar kepada Allah bertahun-tahun meminta nggak dikasih. Allah kasih langsung tuh. Sebagai hadiah dikasih langsung putra namanya Yahya. Sepaket dikasih nama dari Allah. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang nama ini belum ada sebelumnya. Jadi Allah, Zakaria minta anak kepada Allah. Nggak dikasih lama, sekali dikasih langsung dikasih anak putra laki-laki, sekalian dikasih namanya oleh Allah, dan sekalian luar biasa dikasih sifatnya oleh Allah sekalian. Sifatnya sekalian. Apa sifatnya? Zakata, suci, tidak sombong, luar biasa Pak. Nah, ini Zakaria. Ya, ini bagaimana ketawakalan beliau kepada Allah. Maka kita semakin hidup semakin maju, semakin canggih, semakin banyak yang kita miliki, tetaplah hati kita harus kepada Allah. Asuransi dulu ada asuransi yang terkenal apa zaman jenengan dulu, Bumi Putra ya, punya semua dulu ya. Ujung-ujungnya bangkrut ya, lah mau ngapain jenengan coba? Ya gimana coba? Pokoknya kalau manusia itu mengecewakan. Saya punya kakak ipar itu dia ikut asuransi itu. Asuransi
pendidikan, anak sekolah. Bangkrut mau ngapain coba? Hilang, selesai, bubar. Jadi nggak ada yang aman di dunia ini, nggak ada. Makanya merasa aman dari rencana Allah itu dosa, Pak. Wala ya'manu makrallah, kata Allah gitu ya. Wala ya'manu makrallah, dan tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah. Makrallah. Ayat berapa itu kok saya lupa. Wala ya'manu makrallah, ini ilal qaumul khasirun fa'amanu makrallah ya. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Dalam surah Al-A'raf, coba kita belajar sebentar untuk menjabarkan pembahasan tentang tawakal. Allah kata gini dalam Al-A'raf ayat ke-97, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Afa amina, apakah merasa aman siapa ahlul qura, penduduk sebuah negeri. Kalau saya buat bahasa spesifik, apakah kalian wahai penduduk Banyu Putih, kata bahasanya, merasa aman ayyatiyahum ba'suna, akan datang siksaan bencana dari kami bayatan di malam hari, wahum naimun, sedangkan kalian sedang tidur. Apakah kita merasa aman saja? Oh, Banyu Putih aman, tidak mungkin banjir. Oh, jauh dari gunung, nggak mungkin kena letusan gunung. Merasa aman, Pak. Apakah mereka merasa aman bahwa kami bisa mendatangkan siksaan kami di malam hari lagi tidur? Awa aminah ahlul qura, apakah mereka juga merasa aman ayatiyahum ba'suna duha, akan datang siksaan kami di waktu duha, seperti tsunami itu waktu duha, jam-jam 8, 7, jam 9 itu. Wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain asik bercanda, tiba-tiba wus, tsunami datang. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari rencana Allah? Apakah kita merasa aman dari rencana Allah? Fala ya'manu makrallah, maka tidaklah orang yang merasa aman dari rencana Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi. Ayat ini untuk melatih kita agar kita merasa nyandar ke Allah, teman-teman. Coba teman-teman kita yang terbaring di rumah sakit karena tumbuhnya kanker di dalam otaknya, pernahkah dia menyangkakan seperti itu? Tidak pernah. Toh terjadi. Teman-teman kita yang sedang pasang ring di jantungnya, apakah dia merasa nggak kena penyakit jantung hidupnya? Nggak ngerasa. Apakah teman-teman kita yang harus cuci darah seminggu 2 kali itu pernah nyangka seperti itu? Tidak juga. Artinya orang penyakit-penyakit yang menimpa orang sekitar kita mungkin nggak akan menimpa kita? Oh, sangat mungkin. Ya. Ada yang meninggal dunia sepele gara-gara mecah jerawat aja gitu kan ya? Itu kehendak Allah itu begitu tuh. Pernah ya secara medical check up normal semua, tensi normal, gula normal, asam urat normal, semua normal. Jerawat tumbuh pecah mati. Kehendak Allah begitu. Jadi tidak ada yang boleh merasa aman. Allah itu bisa berbuat sekehendaknya. Inilah maka kita tidak bisa menyerahkan, menyandarkan nasib kita kepada makhluk. Pastilah kita kecewa. Yang istri, janganlah bersandar kepada suami, karena suamimu hanyalah manusia yang terkadang mengecewakanmu. Yang suami, ya juga jangan berlebihan dalam menyandarkan kepada istri. Dia juga manusia yang mungkin mengecewakanmu, akan mati juga. Maka bertawakallah
kepada Hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Zat yang hidup dan tak pernah mati. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban yang kedua, yaitu tawakal kepada Allah. Yang ketiga yang masuk wajib adalah wal mahabbah, cinta kepada Allah. Sudah kita bahas di pertemuan kemarin tentang cinta. Wal bir, kebaikan, wal inabah. Inabah itu kembali kepada Allah. Nah, ketika kita sudah mulai lalai, ya manusiawi, ketika kita lalai, kadang-kadang kita lupa sama Allah, sudah mulai senang kepada kemaksiatan, langsung kembali kepada Allah. Tidak ada kata pintu tobat ditutup. Tidak. Selagi masih hidup, ada nyawa, belum sampai tenggorokan, belum kiamat, ada kesempatan balik kepada Allah. Wal khauf, dan takut kepada Allah. Takut kepada, itu wajib hukumnya. War roja, harap. Jadi tawakal, takut, harap itu diimbangi tuh. Jadi kalau jenengan cuma takut saja nih, tadi kan takut ya, jangan-jangan Allah tumbuhkan kanker di otak saya, jangan-jangan nanti saya sakit, itu bagus ya, bagus itu takut namanya, itu agar tumbuh rasa tawakal kepada Allah. Tapi kalau takut terus, nanti lemes jenengan, ngapa-ngapa bingung, wedi, Islah ya mati, orang, ngono akhirnya nggak ada motivasi hidup. Lah diimbangi dengan roja, harapnya tinggi, mohon kepada Allah, insya Allah Allah maha penyayang, ya Allah saya berikan saya kesehatan ya Allah. Nah begitu, Allah maha pemberi. Wa tasdiqul jazim wa niyah fil ibadah, dan juga niat dalam ibadah. Wa hadhihi qadrun zaidun alal ikhlas, dan ini tambahan dari ikhlas. Fa innal ikhlasa huwa ifradul ma'bud an ghairihi. Ikhlas itu adalah mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, bukan yang lainnya. Jadi wan niyabatu wan niyatul ibadah laha martabatani. Niat dalam beribadah itu ada dua sebenarnya, ada dua level. Satu, tamyizul ibadah anil adah, membedakan ibadah dari kebiasaan. Nah, sudah kita singgung kemarin ya. Fungsi ibadah itu untuk membedakan ini ibadah, ini kebiasaan. Maka di sini Allah itu ingin ketika kita ibadah, kita mindful ya. Mindful apa artinya? Bahasa menyebutnya mindful? Totalitas dalam fokus gitu loh. Otaknya fokusnya itu totalis itu tuh. Maksimal. Ini saya mau sholat, ya sholat fokusnya. Ini saya mau puasa, ya puasa fokusnya. Karena kebanyakan kaum muslimin dalam beribadah itu tidak mindful, tapi itu kebiasaan, rutinitas. Adzan, sholat, ya nggak salah juga, tapi nggak full, jadinya nggak efek gitu, nggak ada efeknya. Podo poso, ya kan, butuh ya butuh, apa korban, tapi setelah melu aja, ngalir kayak air nggak punya tujuan itu, pokoknya ngalir aja. Ya masih benar juga, tapi nggak kurang bagus lah, kurang maksimal. Allah harapkan setiap kita mau beribadah mindful, benar-benar fokus, ini besok ibadah. Dan nanti efeknya itu setelahnya itu loh, nah efeknya, dampaknya itu berbeda loh akhirnya. Orang yang ibadahnya fokus, hasilnya bagus. Jangankan ibadah, mah. Orang kalau usaha nih, mindful nih, fokus nih, pikirannya, modalnya, waktunya, tenaganya fokus untuk membesarkan usaha ini. Bagus hasilnya, Pak? Bagus. Tapi kalau cabang-cabang nih, Pak, bercabang-cabang, tidak berpikir fokus loh, Pak. Usahanya ini dimulai, ini tiga-tiga dimulai bareng-bareng. Yakin, bubar semua. Nggak jalan, Pak. Itu teori bisnis begitu. Menurut saya dulu pengalaman kok.
Pas saya di Bekasi itu saya pengalaman diajari pas usaha saya lagi mulai goncang, aduh kok ngene yo. Akhirnya pelanggan saya itu seorang ahli marketing gitu, manajer marketing di perusahaan besar tuh. Pak, saya pengen nasihat Pak, usaha saya kok begini ya, gimana kira-kira Pak enaknya? Saya pengen depan ruko saya tak kasih apa gerobak es cendol sekali, biar saya kan kalau saya ninggal aku bisa buka es cendolnya gitu, jadi biar banyak jaring banyak harapan, nggak begitu logika saya begitu ya, makin banyak jaring banyak ikan gitu. Logika saya begitu. Apa kata dia? Aduh jangan mas, kalau jenengan itu nanti buka es cendol depan ruko ini, yo nampaknya ingat tapi lihat akan hancur usaha ini. Ketua, iya. Kalau usahanya nggak jalan, cek dong pelayanannya gimana, masalah nggak, produknya gimana, update nggak, marketing gimana, bagus nggak, coba tinggal perbaiki dulu. Oh gitu Pak ya? Iya coba perbaiki semua, tak cek, marketingnya kurang, pelayanannya perbaiki, produknya dibanyakkan lagi. Dalam jangka 6 bulan langsung naik drastis jos gitu Pak. Oh benar juga. Kalau saya buka gerobak es cendol, fokus dana ke situ, waktu saya ke situ, mikir ke situ, usaha ini akan mati akhirnya. Itu aja masalah dunia aja pakai harus mindful, apalagi untuk agama. Makanya ketika banyak orang ada kalimat ini, ada kalimat, oh sholat rajin kok kelakuannya kayak apa? Itu kenapa kok ada orang yang sholatnya rajin tapi kok maksiat terus? Bahkan ada kasus bar sholat isya masih sarungan, masih koko putih, ngantri tuku togel Pak. Bar isyaan nih loh. Karena emang ada kan di tersono itu kan, ini masjid seberangnya togel. Berarti kan efeknya nggak ada kan, padahal inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ending hasil output dari kita sholat yang bagus itu kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh kok malah sholat langsung beli togel, berarti kan pendukung sholat adalah togel. Kenapa? Ini repot nih. Kenapa begitu tadi? Karena nggak mindful. Jangan-jangan pas Allahu Akbar, mau ketemu nomor ini, nomor resmening ngono malah Pak. Jadi dapat uang sih ketika sholat, bisa gitu nggak? Bisa saja. Ini kan kacau balau begitu. Padahal tadi Pak, kalau kita lihat ending dari sebuah ibadah itu setelahnya, justru hasilnya telah setelahnya, bukan ketika. Kita lihat ya dalam Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan bab sholat itu kan faida qadaitumus sholata fadkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Ketika engkau selesai sholat, qadaitum rampung sholatnya, ingatlah Allah. Berarti dampak dari tanda bagusnya kita sholat adalah setelahnya kita ingat Allah. Itu dampaknya, berarti itu ukuran. Kalau habis sholat kita ingat Allah, makin hati-hati dalam mencari nafkah, makin baik hidupnya, makin baik kekelakuannya, berarti bagus tuh sholatnya. Saya juga sama, faida qadaitu manasikakum fadkurullaha, kan sama juga. Ketika engkau telah selesaikan hajimu, ingatlah Allah. Berarti ukuran bagusnya haji di mana? Setelah pulang haji. Kalau pulang haji makin tawadhu, makin rendah hati, makin dekat dengan Allah, makin baik. Nah, itu berarti bagus tuh hajinya. Lah pulang haji kok malah sombong. Berarti kan makin jauh dari Allah. Lah berarti gimana hajinya? Masalah berarti. Nih, itu efeknya. Juga sama. Ramadan. Itu bukan Ramadannya, tapi setelahnya kan la'allakum tattaqun. Justru Ramadan itu adalah hasilnya takwa. Berubah nggak nih kira-kira? Berubah, oh bagus berarti Pak. Nggak berubah ya sudah, berarti nggak bagus. Kan begitu yang saya sampaikan di Ahad pagi kemarin tuh. Ya, ulo poso, ular juga poso.
Tapi ulo poso tetap jadi ulo, malah tambah sangar berposo. Sebelum puasa dia ular lemes, Pak. Berpuasa merungsungi, wah tambah ganas. Berarti efek puasa makin kuat maksiatnya, bahasa gitu loh, Pak. Dulu sebelum puasa maling kelas teri, berposo kelas kakap. Ada begitu? Ada juga. Coba jadi ulat ya. Kalau puasa itu habis puasa jadi kupu-kupu, berubah total, penampilan berubah, cara makannya berubah. Nah, ini yang kita lihat. Tadi makanya coba dimulai dari niatnya yang jelas. Maka membedakan antara ini kebiasaan atau ibadah itu dimulai dari niat. Maka ibadah yang hanya itu rutinitas kebiasaan, maka tidak ada rasa dan tidak ada efeknya nanti. Sekedar kewajiban gugur selesai. Begitu enggak orang sebagian besar? Begitu kan ya? Geruduk milu mulai, geruduk mulai. Enggak ada rasa, enggak ada zauk, enggak ada rasa di hati itu ini ibadah, enggak nyaman. Tuh. Yang kedua, pentingnya niat adalah tamyizu maratibil ibadat ba'diha an ba'din. Niat itu penting karena membedakan mana ibadah A dan B. Contoh gini, ibadah sunnah dan wajib dalam niat beda enggak? Beda kan? Dan secara hukum berbeda. Contoh ini, puasa Ramadan, niat puasa Ramadan, puasa sunnah, niat puasa sunnah. Bedanya begini, kalau puasa wajib Ramadan nih terutama, itu kan harus malam hari niatnya. 3 madhab, kalau madhab seingat saya madhab Maliki tok yang enggak berarti. Maliki mengatakan boleh dari awal Ramadan, berarti niatnya global, niat puasa Ramadan 1447 Hijriah begitu, sebulan sepisan. Kalau Syafi'i, Hanafi dan Hambali harus tiap malam. Ya kan? Makanya teman-teman kita bagi yang madhab Syafi'i itu kan dilafalkan kan habis tarawih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanatillahi ta'ala, begitu kan? Bagi kita yang di Muhammadiyah tidak ada lafal begitu, pakai apa niatnya? Nah, nyekeli centong gitu loh, Pak. Berarti sudah siap mau sahur, berarti itulah mau puasa, otomatis niat mau puasa, nyekeli centong. Kayak mau sholat apa kita niatnya? Wudu kan, buka keran, itu berarti sudah mau sholat, ada kerentak di hati. Nah, begini bedanya. Kalau puasa wajib memang harus ada niat di awal, tidak boleh dadakan. Tapi kalau puasa sunnah gimana? Boleh. Nabi Muhammad pagi-pagi nanya Rasul, ya Aisyah, ada nggak sarapan pagi ini? Tidak ada ya Rasul, kita nggak punya makan hari ini. Fa'idan ini so'im, ya sudah saya puasa aja. Begitu kan? Itu Rasulullah. Nanya dengan? Nah, ada sarapan? Tidak ada. Bakso. Mana? Bedanya begitu. Makanya kita sama Nabi Muhammad kan sedikit beda ya. Bedanya dikit toh kan ya, dikit bedanya. Nabi sedikit makan, kita dikit-dikit makan. Nabi sedikit marah, kita dikit marah. Berarti kan sedikit bedanya. Ya. Ya. Itu tamyizul niat. Jadi masing-masing ibadah berbeda-beda tadi. Ada wajib, ada sunnah. Nah, itu masing-masing berbeda niatnya. Wa kadzalika as-sidqu wal farqu bainahu wa bainal ikhlas anna lil abdi matluban wa talaban. Al ikhlasu tauhidu matlubihi wa sidqu tauhidu talabihi. Ada ikhlas, ada sidik. Ada ikhlas, ada jujur. Bedanya apa? Coba ini dipahami dulu. Apa itu ikhlas? Ikhlas. Porah. Ikhlas itu porah gitu ya. Ya benar juga. Itu kan simpel gini. Ikhlas itu kan
di dalam ya pora, dihina pun pora, nggak gubris. Kenapa? Fokus kepada Allah. Itu porah arti ikhlas begitu tuh. Lah kalau sidik jujur apa maksudnya? Jujur. Orang munafik itu kan nggak ikhlas ya, karena mereka tuh ria. Tahu ria? Isi hatinya nggak sama dengan perbuatannya. Lisannya dia bilang iman kepada Allah, hatinya tidak. Itu berarti nggak ikhlas kan? Terus dia jujur nggak berarti? Tidak. Loh kok sama aja? Jujur sama ikhlas apa bedanya? Mau lebih pusing sih. Ikhlas itu tauhidul matlub. Ikhlas itu mengesahkan, memurnikan matlub, yaitu tujuan. Fokus satu tujuan. Jadi ikhlas itu gimana bahasa gampangnya? Memurnikan tujuan hanya kepada Allah, nggak gubris yang lainnya. Sedangkan kalau jujur itu fokus kepada upaya, kemurnian ibadahnya. Jadi lisan hati harus sama. Oke, paham bedanya ya? Ikhlas itu kemurnian tujuan, sedangkan jujur itu adalah kemurnian upayanya. Makanya teksnya adalah ikhlasu tadi. Al-ikhlasu tauhidul matlub, sedangkan sidik tauhidul talabihi. Fokus kepada upayanya, caranya. Begini. Maka ikhlas itu fokus kepada Allah, sedangkan jujur itu, sidik itu fokus kepada bagaimana saya berjuang kepada untuk Allah, gimana caranya, upayanya gimana, sehingga efek dari jujur itu kuat, Pak. Kuat. Gini. Ikhlas dan sidik itu dua hal yang saling beririsan, yang saling nempel itu. Orang kalau jujur dalam beribadah dari hati terdalam itu akan kuat, istiqomah dalam berbuat. Orang kalau bohong gampang goyah enggak? Ini kan bohong nih. Tanya sekali jawab A, dibentak dua. Yang benar di mana? Oh B, Pak. Yang benar di mana? Oh C, Pak. Kan begitu. Kalau orang kalau bohong itu kan nggak ada pegangan, jadi gampang goyah. Tapi kalau jujur itu kuat. Ya makanya Allah sampaikan di Quran itu ada kalimat sidik, ya. Ulaika humus siddiqun, teksnya gitu. Ulaika humus siddiqun dalam Al-Quran surat As-Siddiqun. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Al-Hadid ayat 19 itu. Jadi orang kalau benar jujur dalam beriman, itu dia akan semakin kuat dalam beribadah, nggak gampang goyah. Maka begini, untuk mengukur kita itu termasuk sidikun atau kadibun, pendusta gitu loh. Kalau kita ibadah gampang mutung, berarti kita itu pembohong, bukan sidikun sebenarnya. Contoh ya, contoh ada informasi, ada gini, suara-suara saya dengar gini, Pak. Ya, wis suwe berjuang nang Muhammadiyah. Wayahe muscap ora kepilih. Wis tak mundur wae. Jadi berarti perjuangannya untuk jadi pimpinan ngono. Itu tanda tidak jujur. Jadi kejujuran dalam berjuang itu akan nampak ketika tidak menggubris kanan kiri. Wislah, saya hanya untuk Allah. Ya, nyambung ke ikhlas jadinya, Pak. Jadi kekuatan dalam berupaya muncul keikhlasan. Jadi jujur itu karena ikhlas. Orang kalau ikhlas dia akan kuat.
Nggak ikhlas nggak akan kuat. Ya. Selanjutnya, wa kadzalika kullu wahidin min hadhil wajibatil qalbiyah lahu tarfani, wajibun mustahaqqun wa huwa martabatul ashabil yamin, wa kamalul mustahabbun wa huwa martabatul muqarrabin. Setiap kewajiban amalan wajib hati, setiap amalan wajib bagi hati, apa tadi? Ikhlas diantaranya ya, apa tadi? Tawakal gitu. Sabar juga. Itu ada dua, Mak. Ada apa namanya? Contoh gini, contoh. Sabar itu ada sabar standar yang itu wajib. Ada sabar yang itu level-levelnya mustahab, dianjurkan. Ya. Ada satu amalan yang itu wajib standar, ada anjuran. Lah, kalau kita hanya sampai yang wajib itu namanya masuk ke ashabul yamin. Tapi kalau sampai ke level sunnah, namanya muqarrabin, dekat dengan Allah. Kita masih ingat ada 3 golongan dulu di akhirat. Pertama ashabus shimal, kedua ashabul yamin, 3 ashabul muqarrabin. Ashabul yamin, shimal dulu. Ashabul shimal adalah orang-orang yang melakukan yang haram. Ya, dosa haram. Sedangkan ashabul yamin adalah yang melakukan kewajiban. Ashabul yang muqarrabin wajib dan sunnah dilakoni. Kalau ashabul yamin itu kena musibah sabar, itu ashabul yamin. Kalau muqarrabin malah syukur, Pak. Levelnya ridho, naik. Kalau kita diberi musibah sabar, bagus, ashabul yamin tuh, Pak, kelompok kanan, surga. Tapi kalau mau masuk level terdekat dengan Allah, dikasih musibah malah syukur, ridho, seneng, nggak ada di hati itu kekecewaan belas. Kira-kira kita level mana? Kalau kita menggerutu, jengkel, ashabul shimal. Makanya ada hadis kan, kata ini ada disebut sih ya. Maaf, asar itu ya kaul seorang sahabat atau tabi'in. Ya. Man lam yasbir ala bala'i, ya. Siapa ini hadis qudsi tapi asar ya. Man lam yasbir ala bala'i, siapa yang enggak sabar atas ujian yang aku berikan. Walam yardo bi qada'i, dan tidak ridho dengan takdir qada'ku, falyattahid robban siwaya, maka silakan mencari Tuhan selain aku. Ada orang diberi musibah, niyahah, bengok-bengok, jengkel, dosa nggak itu? Dosa. Levelnya berarti kiri, karena berbuat dosa. Ashabul yamin sabar. Sabar itu apa? Sabar itu yuk pahit. Sebenarnya hati ini nggak mau nerima, Pak, nggak seneng juga. Tapi gimana lagi? Aku hamba Allah kok. Ya terima deh walaupun pahit. Makanya as-sabru kas-sabri. Kata Nabi, sabar seperti buah sabar. Tahu buah sabar? Coba cek deh di Google, jangan pakai Arab. Samratus sabri gitu. Buah sabar. Muncul nanti kayak apa buahnya, Pak. Itu buahnya pahit itu. Buahnya pahit. Artinya sabar itu pahit, Pak. Maka kalau jenengan diberi musibah terus pahit rasanya, itu baru sabar. Hati nerima tapi kok pahit kan? Sajane yo moh tapi wis lah beri maning. Tak jalanilah hidup ini gitu. Itu sabar. Itu bagus tuh. Ashabul yamin, Pak. Naik lagi hebat jenengan, naik al-muqarrabun. Yaitu ketika diberi musibah malah seneng. Jadi bahasanya itu ketika kita sebagai anak dicewer bapak, ya seneng. Berarti bapak masih perhatian sama saya. Begitu, Pak. Sama juga kita lagi nggak baik nih, Allah tegur kita, dikasih musibah. Alhamdulillah ya Allah diberi musibah. Kalau enggak saya belandrang wis entah jadi apa, Mak. Nah, begitu. Alhamdulillah diberi musibah, berarti saya diperhatikan oleh Allah, diarahkan. Kenapa kalau orang ini bisa hamdalah? Karena dia tahu bagaimana
Allah itu memperhatikan hidupnya, diarahkan. Ada hadis itu kan yang Nabi sebut bahwa ketika Allah menyuruh malaikat untuk mencabut nyawa seorang anak kecil gitu, Allah kan nanya, wahai malaikat, aqobat walada abdi, apakah engkau sudah cabut nyawa anak hambaku itu? Bala, sudah ya Allah. Ma yaqulu abdi, ketika engkau cabut nyawa anaknya itu, bapaknya ngomong apa? Bapak ibunya itu. Apa kata malaikat? Aku dengar mereka mengatakan hamidaka wastarja'a. Ayahnya, ibunya, ketika anak meninggal dunia, dia malah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamdalah baru istirja. Namun ingat, di sini teksnya anak lo meninggal loh, Pak. Anak. Kalau istri, kalau hamdalah itu yo, makanya contohnya anak, Pak. Kalau anak meninggal itu masih sedih. Kalau istri atau suami, sebagian malah hamdalah. Ya, suami selingkuh terus, mati alhamdulillah, mana kan, Pak? Oh, tuh. Jadi istri sama anak yang jadi contoh, karena itu mesti berat. Lah ketika anak meninggal dunia, kata malaikat, dia memujimu ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah bilang gini, ibni li abdi baitan fil jannah. Kalau begitu bangunkan di rumah, bangunkan di surga rumah untuk orang itu, dan tulis khusus rumah orang itu baitul hamdi, rumah pujian, yaitu orang yang ketika diberi musibah memuji Allah. Karena ketika memuji Allah, karena ketika orang memuji Allah di saat kena musibah, itu adalah menampakkan kemurnian tauhidnya, Pak. Kalau kita muji Allah ketika dagangan kita laris, yang kita ngucap alhamdulillah, tapi yang di benak kita itu Allah atau dagangan atau duit, lafalnya Allah, pikirannya duit. Bagi yang petani, panennya banyak, alhamdulillah, lafalnya Allah, pikirannya duit, panen. Tapi kalau dagangan nggak laris, usaha lagi kacau, alhamdulillah, yang kebayang siapa sih, Pak? Cuma Allah. Uang nggak ada, petani gagal panen, alhamdulillah, yang kebayang siapa? Kok Allah mayar temen enggak takdirnya, Pak? Luar biasa. Pernah ya wis meremet, tak pikir-pikir nanam yo terbagus, bibit terbaik, air cukup, matahari cukup, pernah yo semua cara tak gunakan, wis tinggal panen, remuk ya. Mayar Gusti Allah kan luar biasa. Begitu membolak balik takdir dengan klek selesai. Besok mau panen malam hancur, bisa enggak? Bisa. Seperti ashabul jannah itu yang kisah dalam soal kahfi itu. Mereka besok mau panen kurma, Pak. Ternyata malam langsung dihancurkan, hangus, petir dibakar oleh api, habis. Ya. Ini jadi ada ridho, jadi ada sabar, ada ridho atau syukur di atasnya. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah kita levelnya mana itu kira-kira? Ya, masuk ke suhtun, emosi marah, atau sabar, atau ridho dan syukur. Kalau mau ashabul shimal, monggo Rasulullah ketika diberi musibah, bengak-bengok jengkel, tapi marahmu, jengkelmu tidak akan merubah takdirmu. Nah begitu, nggak bisa. Kalau pengen jadi ashabul yamin, sabar, walau pahit ya pahit, tapi tahan diri, nggak bengak-bengok, melatih regulasi emosi. Kalau mau ashabul muqarrabin, nah itu level wali itu, ya syukur, alhamdulillah diberi musibah. Ya. Ini tentang urutan tingkatan, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sampai sunnah dalam hal contoh tadi kesabaran, amal hati berupa sabar, begitu. Jam ya masih sejam ternyata, dikit lagi sejam, 3 menit. Ini kayaknya kalau lanjut kok
panjangan Pak, ini masuk ke poin 2, pasal 2 kita lanjut nih berbutuh bayar. Ya. Ya. Kelamaan dari lober ilmu jenengan bingung malah nanti. Ya, sampai sini dulu kajian kita pada malam ini. Ini pertemuan terakhir sebelum libur panjang. Oke, selamat menikmati Ramadan. Semoga diberi kesehatan semua, diberi keimanan sampai rampung Ramadan. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya membersamai jenengan di sini. Ya, setiap malam Selasa, ya lebih dan kurang mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya, sampai jumpa di setelah Syawalan. Ya, sampun telas kupate, mun maram botone, ya, ngaji lagi. Gelupak semua paling ketutupan opor. Ya manusia nggak apa-apa. Sekian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.